Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah il aliyil adzim. Ibu bapak, sebenarnya dirahmati Allah, ada pantun. Pergi ke pasar beli pepaya, sampai di rumah langsung dimakan. Kalau kerja asal-asalan saja, hasilnya bikin kepala pening dan jadi beban. Kenapa jadi beban? Karena harus ngulang lagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, bersyukur Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, begitu banyak ya. Nikmat sehat ini kita syukuri, semangat dan kesempatan kita hari ini ditambah ilmu, kita juga bertambah manfaat hari ini, pagi ini adalah bukti keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, sebagai teladan sejati dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam segala hal, untuk selalu ikhlas dan selalu meningkatkan hasil kerja yang berkualitas. Ibu bapak saya dirahmati Allah, pagi ini kita untuk di sini bukan hanya sekedar kumpul ya, tapi kita kumpul untuk absen, doa bersama tidak, tapi kita sedang bersama-sama briefing pagi. Untuk apa briefing ini? Mencarger ulang semangat, keikhlasan, dan menambah pengetahuan, menyamakan persepsi. Sebab ini semua kalau kita niatkan karena keikhlasan, kita bekerja sebagai ladang amal dan ladang keberkahan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang di sini tanya, bagaimana teman-teman kerjaannya? Wah, kelihatannya sibuk kerja, kelihatan sibuk, tangannya sibuk, tapi pikirannya kemana-mana, pikirannya sudah, apalagi ini hari Jumat, besok Sabtu, ya, sudah pikirannya minggu kemana ya, pikirannya kemana-mana, badannya di rumah, badannya di kantor, tapi pikirannya di rumah. Kadang-kadang begitu ya, kadang laptopnya terbuka, tapi hatinya sedang mikirin jemuran, mikirin di dapur, mikirin makan siang anaknya, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya kerja ya tidak totalitas, atau kerja yang penting bekerja, bukan kerja tuntas nanti perintah seperti itu. Artinya harus hadir 100%. Doa sama seperti ini, kita doa di sini tapi pikirannya kemana-mana. Ya, itu artinya tidak hadir 100%. Kalau kita kerja asal selesai, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau mungkin kita bisa lihat orang yang membuat kursi, yang penting selesai, dikerjakan, cepat-cepatan selesai, dan tidak memperhatikan kualitas, kira-kira hasil kursinya gimana? Apakah kuat, apakah bagus? Ya, bisa-bisa nanti yang mungkin jadi, tapi mungkin tidak berkualitas. Tidak berkualitas apa? Mungkin tidak kuat. Mungkin juga tidak hasilnya kurang rapi, kurang maksimal. Itulah hasil kerja yang akhirnya nyesel kita. Nyesel ngulang lagi, mungkin bahan yang tadi yang sudah akhirnya buang, yang tidak bisa dipakai lagi, rugi waktu, rugi tenaga, dan segala macamnya. Maka perlu kita kerja harus totalitas, kerja harus tuntas, totalitas, dan
ada perencanaan pekerjaan yang sesuai dengan SOP, dengan prosedur, dengan juknis, sehingga nanti pekerjaannya itu bisa menghasilkan karya-karya unggul, dan akhirnya kita, alhamdulillah pekerjaan saya bagus, banyak yang mengapresiasi. Dan kerja tuntas ini bukan cuma pekerjaannya, tapi juga kita harus hadir dari hati yang tulus, yaitu dengan niat dan niat yang karena ibadah dan karena merasa ini amanah, merupakan kita akhirnya bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dalam Islam itu kerja tuntas itu juga diingatkan, ya. Kita diingatkan untuk kerja itu jangan hanya rutinitas tapi ibadah, diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda dalam hadis Tabrani, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang di antara kalian melakukan pekerjaannya atau melakukan suatu pekerjaannya, ia melakukannya dengan itkon. Itkon itu apa? Tepat, tepat sesuai SOP, tepat, ya, tepat sesuai yang dia inginkan, tuntas diselesaikan dengan tuntas, sempurna disempurnakan, ya. Sebelum bekerja dipastikan pekerjaannya telah bersih, ya. Kemudian bekerja sesuai SOP, sesuai juknis, tuntas diselesaikan, selesai disempurnakan. Tempat kerjanya sebelum pulang dibersihkan, dirapikan lagi, ya. Artinya memastikan tempat kerja tadi selesai pekerjaan dikembalikan pada tempatnya masing-masing, ya, sesuai dengan SOP, sesuai dengan panduan pekerjaan, sesuai dengan panduan 5R, seperti itu yang berlaku di perusahaan tersebut. Kata kuncinya apa? Itkon. Apa itkon? Kerja dengan sungguh-sungguh, teliti, tuntas. Jadi bukan asal setor laporan, bukan hanya seperti kita laporan, tapi laporan yang benar-benar, wah ini luar biasa hasilnya, ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kerja. Jadi bukan asal datang, tapi datang dengan makna apa ya yang harus saya lakukan hari ini. Hadir dengan seluruh jiwa raganya. Bukan asal kerja, tapi kerja dengan cinta, Masya Allah. Hadir dengan cinta. Akhirnya apa? Karena dengan cinta, nikmat di dalam bekerja. Menikmati setiap proses, ya, menikmati setiap aktivitasnya. Tapi kalau hanya badannya, pikirannya di mana-mana, rasanya berat bekerja itu. Yang berat itu bukan pekerjaannya, yang itu pikirannya sendiri, tidak ada keselarasan antara badan dengan hati. Ini merupakan salah satu resep bagaimana kita bisa menikmati pekerjaan, tentunya hadirkan diri kita di situ dengan hadir dengan sepenuhnya. Kita hadir dengan ngaji begini, hadir dengan sepenuhnya supaya kita bisa menikmati. Hadir apapun yang disampaikan dia sudah dinikmati saja. Tapi kalau masih belum nyaman, ya dilihat dulu niatnya, dilihat dulu pikirannya, dilihat evaluasi dulu. Insya Allah kalau hadir, kalau menikmati, itulah ibadah, itulah mengaji dengan cinta. Ada kata-kata motivasi sebagai pembakar semangat. Ada seorang tukang kayu membuat kursi, ya, itu ya. Kalau niatnya cuma biar cepat selesai, kursinya mungkin goyah. Tapi karena kalau niatnya biar orang duduk dengan nyaman, aman, maka tiap potongan kayu itu dihaluskan, tiap sekrup dia kuatkan. Itu itu bedanya, teman-teman. Kerjanya asal selesai atau kerja tuntas. Nah, disinilah ada nilai akhirnya mendapatkan pahala. Kerja tuntas bukan berarti kerja lebih lama, tapi kerja lebih bermakna, itu ya. Lebih bermakna, maknanya tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Dan Allah akan memberikan rezeki yang banyak nanti. Karena orang yang kerja, yang tuntas dalam bekerja, tidak hanya meninggalkan hasil, ia meninggalkan jejak integritas. Dan banyak orang yang mengapresiasi. Wah, enak, nyaman kursi ini. Dan akhirnya banyak diminta lagi. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau mungkin mari kita evaluasi diri kita masing-masing, ya. Ya, kita ada yang mungkin bertanya, eh,
Siapa yang pernah bilang, ini pertanyaan mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Yang penting kan sudah selesai, Pak. Ada pertanyaan begitu ya. Nah, mulai sekarang kita ubah kalimat itu jadi yang penting udah beres dan berkualitas. Jadi ya, kita tidak hanya selesai, kita tidak hanya selesai presentasi, kita tidak hanya selesai surat menyurat, kita tidak hanya selesai konten, kita tidak selesai upload, kita tidak selesai pembukuan, administrasi, tapi kita pastikan tadi bermakna dan kita lihat dampaknya, ya dampaknya bagaimana, kita evaluasi pencapaiannya. Inilah baru mental juara, ya, mental pemenang, mental karena orang yang punya etos kerja unggul bukan sibuk cari alasan, tapi sibuk cari cara baru, pekerjaannya lebih bermanfaat. Dia selalu mencari cara bagaimana berdampak, bagaimana hasilnya maksimal. Tapi sekali yang dirahmati Allah, orang yang kerjanya asal-asalan akan ditinggalkan. Tapi orang yang kerjanya tuntas dan berkualitas akan dikenang, bahkan akan dicari. Coba, sudah dikenang, dicari lagi, insya Allah. Nah, ini ya, ini semua dari karya kita. Maka mulai hari ini, dan saya yakin teman-teman termasuk ini, termasuk kerjanya sudah mulai tuntas, berkualitas, dan akhirnya dikenang baik kerjanya. Luar biasa. Di mana itu? Siapa itu? Oh, di Polindo. Siapa itu? Istri Pemuda, karyawannya, timnya hebat-hebat luar biasa. Ya, begitu hebat-hebat luar biasa. Ya, gimana Pak bisa? Oh, tiap hari ada briefing pagi, tiap hari ada motivasi, tiap hari ada uh, jamaah, ada khotmil Quran tiap hari Jumat, tiap sore ada sholat asar berjamaah, Masya Allah. Itu selalu diingatkan terus. Maka mulai hari ini jangan sekedar datang untuk bekerja. Ya, ini kita ingatkan. Tapi datang untuk menebar nilai. Bukan hanya sekedar datang ke sekolahan untuk presentasi, tapi sedang menebar nilai, ingin memberikan manfaat, ingin menanamkan tanggung jawab, ingin menanamkan, menumbuhkan keberkahan, ingin menebarkan kebaikan, ingin memberikan anak-anak kita diberikan, kita kita ingin hadir di sana, hadir memberikan manfaat seluas-luasnya. Nah, itu luar biasa ya. Terakhir ada pantun teman-teman sekalian, burung nuri. Sekali lagi saya ulang, burung nuri hinggap di dahan, membawa ranting untuk dibuat sarang. Kerja tuntas itu bukan beban, tapi jalan menuju hidup yang sukses gemilang. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Dengan niat bismillah, dengan asmamu ya Allah, ya Allah, dengan asmamu ya Allah, kami bekerja. Terima kasih atas hari ini, yang hari yang baru, atas semangat yang kau titipkan dalam dada kami, bimbing kami untuk bekerja dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab dan tuntas dalam setiap amanah yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari rasa malas, dari kerja asal-asalan, dari niat yang tidak kau ridho, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, ya Allah. Jadikanlah setiap langkah kami hari ini bernilai ibadah, menjadi jalan menuju keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.